Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana mengerjakan pengelolaan kinerja di tahap 2. Langsung saja mari kita masuk ke aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita klik pengelolaan kinerja. Nah, di sini kita lihat dulu di bagian atas periodenya masih Januari sampai Juni, sedangkan tahap 1 sudah selesai. Jadi kita harus mengganti periode pengelolaan kinerja kita. Caranya, klik di nama kita, kemudian klik ganti periode, dan kita pilih periode kedua, Juli sampai Desember 2024. Pilih. Nah, ada notifikasi artinya kita sudah berhasil. Apabila belum bisa memindahkan periode, artinya oleh kepala sekolah belum dipindahkan, belum diaktifkan ya penggantian periodenya, maka diserahkan kepada kepala sekolah untuk melakukannya. Mari kita mulai dengan pengelolaan kinerja tahap 2, klik sebagai pegawai, lalu klik lanjut rencanakan kinerja. Nah, di sini ada beberapa indikator nilai yang terhubung dengan rapor pendidikan. Berdasarkan hasil rapat bersama, maka nanti para guru yang ada di sekolah kita dibagi-bagi untuk mengisi masing-masing indikator dari rapor pendidikan ini yang nanti akan dinilai berdasarkan RHK yang kita kerjakan. Sebagai contoh, saya akan memilih instruksi pembelajaran karena saya sebagai seorang guru. Nah, kita pilih instruksi pembelajaran, kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita melihat ada poin minimal yang harus kita peroleh, yaitu 32 poin. Di sini kita harus memilih rencana kinerja yang akan kita lakukan. Perhatikan kinerja yang kita lakukan, jangan sampai memilih poin-poin yang terlalu berat. Dari mana kita mendapatkan penjelasannya? Yaitu dari Perdirjen GTK 7607 yang sudah kita sediakan. Nah, di sini ada beberapa poin dan pengembangan kompetensi yang berada di RHK aplikasi tadi yang sesuai dengan poin yang sudah ditentukan selama 1 semester. Contoh, penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini poinnya 36. Kemudian pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Ini 12 poin tapi tidak ada catatan berapa lama. Nah, yang sulit seperti ini, narasumber berbagi praktik baik. Ini harus orang yang dipilih oleh pengelola PMM. Jadi narasumber berbagi praktik baik ini tidak bisa diikuti oleh sembarangan orang. Ada pelatihannya dan ada sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu tidak termasuk narasumber tersebut, maka tidak bisa mengambil RHK ini. Lalu penyusun perangkat ajar. Ini juga 24. Nah, ini juga sama ditentukan oleh PMM. Lalu penyusun kumpulan konten unggulan. Ini juga ditentukan oleh PMM. Penelaah cerita praktik. Ini tidak bisa tidak bisa diambil oleh kita karena ini ada sertifikasinya dan ada pelatihannya. Sehingga tidak bisa diambil oleh sembarangan orang. Nah, yang kita pakai, yang bisa kita ambil seperti, nah ini peserta pelatihan mandiri ya, sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Nah, kita langsung aja cek di sini ya. Nah, kita ambil misalnya ini kegiatan sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, ini 4 poin. Jadi kita bisa mengikuti webinar di PMM atau di platform lainnya yang mengikut sertakan sertifikat.
Misalnya kita ingin ada 3 kegiatan, maka dilihat di sini kita punya poin 12, artinya kita kurang 20 poin. Nah, kita tambahkan misalnya dengan kegiatan lain. Nah, ini penilaian aksi nyata tidak bisa ya, karena ada pelatihannya dan hanya orang-orang tertentu saja. Ini sudah dijelaskan, ini juga sudah dijelaskan, ini juga sudah, NSPB tidak bisa. Nah, di sini partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan. Apabila ada rekan Bapak Ibu yang sedang observasi, maka Bapak Ibu bisa menjadi partisipan dan menyiapkan laporan yang bisa di-upload ke RHK. Kita ada berapa poin? 8 ya. Nah, berarti kurang 12. Nah, kita pilih lagi misalnya sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini ya. Pelatihan mandiri ini ada di PMM. Jadi Bapak Ibu andai kata Bapak Ibu sekarang lagi mengusulkan sertifikat di PMM ya, di pelatihan mandiri seperti ini. Nah, Bapak Ibu kemudian punya sertifikatnya, maka itu bisa dipakai. Nah, seperti ini saya punya sertifikat untuk kurikulum Merdeka. Nah, ini bisa di-upload di PMM ya. Tapi apabila Bapak Ibu tidak memilikinya, maka jangan dipilih ya. Ganti dengan kegiatan lain. Peserta coaching. Nah, jadi penjelasan selengkapnya ada di Perdijen GTK 7607 yang webinarnya sudah pernah diselenggarakan oleh KPPD Kota Bandung. Silakan Bapak Ibu nanti mempelajarinya. Akan kami sematkan linknya di video penjelasan ini. Ya, apabila sudah, maka kita klik ke tugas tambahan. Nah, pengembangan kompetensi kurang 4 poin tetap lanjut. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini tugas tambahannya misalnya saya sebagai kepala laboratorium. Nah, di sini apabila ada jadi wali kelas dan guru piket, Bapak Ibu bisa menambahkannya. Kalau sudah, klik ke perilaku kinerja. Nah, di sini kita bisa memilih indikator apa yang ingin kita pilih ya, dan dinilai oleh atasan. Misalnya akuntabel nih. Kita pilih, nah memenuhi janji komitmen, kompeten, penguasaan kompetensi yang memadai. Nah, ini Bapak Ibu silakan pilih saja yang sesuai dengan apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Loyal misalnya memegang teguh. Nah, ini kemudian adaptif, kemudian kolaboratif. Ada 7 aspek yang nanti dinilai oleh kepala sekolah ya. Nah, kita ke rangkuman. Ini adalah hasil dari perencanaan RHK yang sudah kita lakukan ya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu silakan klik lanjut ajukan. Dalam hal ini, saya tidak akan melakukannya karena saya hanya memberi contoh saja. Jadi Bapak Ibu apabila sudah yakin dengan RHK yang dipilih, silakan klik lanjutkan dan tunggu kepala sekolah untuk memberi persetujuan ya, yang nanti akan berada di tahap 2 ke tahap 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.